buat semua Bapak Ibu di rumah dan juga para pemuda-pemudi di rumah juga. Selamat Hari Jumat Agung, selamat Hari Paskah, Happy Good Friday. Kemarin kita hari Jumat telah merayakannya dan tiba saatnya kita akan di hari Minggu melaksanakan Paskah kita di tanggal 12 April 2020. Hari Minggu 12 April 2020. Tiba saatnya kita akan memberikan juga pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini di tempat studio. Dan kita tiba saatnya untuk menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Mari kita angkat pujian kita, doa kami karena kita terus berdoa bagi bangsa kita yang sedang mengalami COVID dan juga Corona, dan juga seluruh negara-negara yang juga sedang mengalami COVID juga Corona. Kiranya semua para dokter, para suster, semua diberikan kekuatan, dan semua yang sakit juga diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yesus melalui tubuh dan darahnya. Amin. Kita akan angkat pujian kita, doa kami.
Ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih jika pagi yang berbahagia ini di dalam ibadah Paskah ya Tuhan, yaitu kenaikan Yesus, kebangkitan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa buat kasih anugerah dan rahmat-Mu sehingga kami yang ada di dalam GBDI Sejahtera boleh melakukan ibadah ini. Terima kasih buat kesempatan yang baik ini Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dari awal pertengahan sampai kepada selesainya. Demikian pula hamba-hamba-Mu yang ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, baik yang memimpin pujian, singers, pemain musik. Berkati mereka semuanya Tuhan yang membawakan OHP. Demikian pula hamba-Mu yang sudah Engkau tetapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi secara khusus Tuhan, agar setiap huruf kata kalimat yang Kau izinkan keluar dari mulut hamba-Mu benar-benar seturut dengan kehendak-Mu, membangun iman dan percaya sidang jemaat yang Kau kasihi lewat streaming saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh melaksanakan ibadah ini dengan leluasa Tuhan. Terima kasih kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut ibadah Paskah ini dengan ucapan syukur. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Agustinus Hermawan telah membuka kita dalam doa pembukaan di dalam ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memuji besarkan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian kita, Ku Kan Bangkit. Sekarang
lagu kita yang kedua, kita akan angkat pujian kita oleh kuasa darah anak domba. Dan juga bisa memberkati oleh Bapak Ibu semua di rumah. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan untuk hambanya, untuk membawa kita dalam doa persembahan. Kiranya pujian kita tadi diberkati dan juga bisa memberkati oleh Bapak Ibu semua di rumah. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan untuk hambanya, untuk membawa kita dalam doa persembahan. Dan karena situasi yang sekarang ini, persembahan kita bisa kita berikan melalui online, bisa ditransfer kepada Bapak Gembala atau rekening dari Bapak Gembala, dan bisa dilihat untuk nanti rekeningnya di bawah. Nanti kita akan input pada saat video untuk nomor rekening dari Bapak Gembala. Untuk hambanya, mari kita bersatu dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kau baik dan teramat baik buat kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan persembahan kami Tuhan, yang datangnya daripada Tuhan. Berkati Tuhan persembahan kami ini Tuhan, untuk dipakai buat pekerjaan Tuhan, lewat GPDI Sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami semua yang ada di rumah ya Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami ini kami berikan untuk pekerjaan-Mu lewat yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan, online ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami siap memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon ampun Tuhan segala kesalahan kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. kita juga akan mempersiapkan diri kita untuk firman Tuhan.
kita akan angkat pujian kita waktu Tuhan. Karena waktu Tuhanlah yang akan memberikan hasil yang terbaik atas apapun juga itu di dalam kehidupan kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Biarlah yang ditaburkan oleh Bapak Ibu melalui online dan juga pada hari ini bisa Tuhan Yesus balas berlipat-lipat kali ganda. Kita tahu bahwa perekonomian kita juga sedang kurang normal, tapi kami yakin dan percaya, dan kita juga yakin dan percaya bahwa anak-anak Tuhan pasti akan terus dipelihara seperti burung-burung di udara dan juga bunga bakung yang ada di padang yang diberikan mahkota yang baik bagi Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Gembala kita. Kiranya apa yang akan ditaburkan benar-benar kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya mendengarkan saja, tapi benar-benarlah kita menjadi anak-anak Kristen yang sejati, yang berbeda dengan anak-anak yang lain, yang bisa melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan. Amin. Biarlah kita fokus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau izinkan. Haleluya Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
tengah ungkapan kami Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan segala waktu adalah yang terbaik. Karena rancangan Tuhan Yesus adalah indah dalam segala keadaan. Karena buktinya Tuhan, Engkau rela mati disalibkan, Engkau rela curahkan darahmu, dan Engkau bangkit pada hari ketiga. Hari ini Tuhan, hari yang bersukacita bagi kami, karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut dan memberikan kehidupan yang baru bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus, lewat firman Tuhan sebentar kami dengar, urapi dan jamah hati kami, seluruh keberadaan kami. Karena tubuh jiwa kami adalah milik Tuhan Yesus, yang sudah dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus di Bukit Golgota ribuan tahun yang silam. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami percaya firman Tuhan disampaikan. Hamba-hambamu yang mendengarkan lewat ibadah ini, baik di rumah-rumah mereka masing-masing, sama di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Dan tiada perkara mustahil bagimu. Lewat firman Tuhan ada jamahan bagi kami seluruhnya. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Yang berduka dihiburkan oleh Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kondisi negara kami yang membuat kami Tuhan, lewat ibadah di rumah masing-masing kami, jamahlah Tuhan seluruhnya. Kami rindu juga negara kami Tuhan. Jika ada yang sakit penyakit di rumah sakit karena penyakit corona Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan mereka. Kami mohonlah Bapa, jika Tuhan mau, jika Tuhan berkenan, Tuhan bisa menyembuhkan mereka detik ini juga Tuhan. Karena kuasa-Mu lah yang lebih besar dari segala kuasa apapun di sorga, di bumi, dan di bawah bumi ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang tiada bapanya Tuhan, yang Allah sembunyikanlah di belakang kemuliaan-Mu setiap huruf kata dan kalimat yang Allah izinkan Tuhan lewat bibir lidah hamba-Mu, urapi dengan istimewa, sehingga firman yang disampaikan, hamba-Mu diberkati, semua kami diberkati, baik yang ada di tempat ibadah ini, dan juga Tuhan dari rumah-rumah seluruh sidang jemaat-Mu, dan pemirsa yang bisa menonton langsung juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Segala kuasa di luar kehendak-Mu yang mencoba mengganggu kami mendengarkan sabda Tuhan, kami padukan iman kami, mengikat melalainya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak engkau, kami hancurkan engkau, enyah kau ke dalam lautan paling dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ambil alihlah pemberitaan firman Tuhan ini untuk kemuliaan-Mu dan menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu, GPD Sejahtera dan GPD seluruh Indonesia yang bisa melihat lewat siaran online ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkannya dalam satu otoritas, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan amin. Shalom. Kita sukacita. Saya percaya kita pagi hari sukacita, karena setelah 3 hari pas kematian Yesus, Dia berjanji bahwa hari ketiga Dia bangkit. Hari ini kita akan baca firman Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan, mendewasakan iman kita lewat pendengaran kita akan sabda Tuhan. Kita akan buka di dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48. Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Kalau jemaat Tuhan sudah menemukan, baik yang ada di ruangan ini atau yang ada di rumah-rumah, mari kita akan bergantian membacanya. Karena memang sama-sama kita akan diberkati. Karena orang membaca, mendengar, dan melakukannya sangatlah bahagia dan menyenangkan hati Tuhan. Sudah dapat semua? Baik, kita akan baca berbalas-balasan. Saya lebih dulu, baru saudara sekalian. Nanti ayat 48 kita bersama-sama. Begini firman Tuhan.
Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem." Bersama-sama dua ya. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Amin. Jadi pembacaan ini saudara kasih, saya berikan tetap judul khotbah saya atau tema khotbah saya, menikmati anugerah Tuhan Yesus. Itu terambil dari Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah salah satu makna yang paling sempurna dari Kejadian sampai Wahyu. Nama itulah nama Yesus. Ada 3 hal perkara yang indah lewat perikop yang kita baca ini. Yang pertama, di sana akan saya baca sekali lagi saudara kasih. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan akan pengampunan dosa harus sampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi yang pertama saudara kasih, kebangkitan Tuhan Yesus adalah kepastian pengampunan dosa untuk mengalahkan maut. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah kepastian pengampunan dosa untuk mengalahkan maut, untuk menyelamatkan orang berdosa, yaitu saudara dan saya. Dan itu sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan kita baca tadi oleh para nabi dan juga Musa dan juga kitab Mazmur. Jadi sebenarnya Tuhan sangat memastikan kebangkitan itu lewat kematian, lewat kebangkitannya. Dan itu tadi dikatakan murid-muridnya itu terkejut. Memang secara manusia mereka berpikir ketika Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota dan dikuburkan, mereka berpikir bahwa tidak akan bangkit. Padahal dikatakan tadi, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi itu harus digenapi. Dan itu sudah ngomong Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum
dia disalibkan di Bukit Golgota. Tapi mereka masih ragu. Mereka terkejut. Maka dikatakan mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ya memang histeris banget saudara kasih. Baru disalibkan 3 hari mereka berjumpa. Berjumpanya kaget. Ada kata di sana, damai sejahtera bagi kamu. Mereka mendengar bahasa itu yang selalu mengucapkan adalah Tuhan Yesus. Sedangkan mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus kan sudah mati. Kok tiba-tiba ada suara damai sejahtera bagi kamu? Ya kagetlah mereka. Terkejutlah mereka. Sampai mereka seperti melihat hantu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah aku. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti kamu lihat ada padaku. Jadi udah murid 3,5 tahun lebih kurang. Waktu mendengar suara itu mereka kaget. Memang kaget. Karena yang biasa mengatakan damai sejahtera itu hanya Tuhan Yesus. Lewat pelayanannya selama 3,5 tahun lebih kurang. Tiba-tiba mendengar itu, sedangkan baru dikubur Tuhan Yesus. Hari ketiga ini, loh kok ada suara itu? Maka Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah tanganku dan kakiku. Jadi kebangkitan itu adalah kepastian pengampunan dosa bagi umat manusia. Amin. Memang dikatakan suratan Korintus, kalau Yesus tidak bangkit, ya sia-sialah pemberitaan, sia-sialah namanya memuji Tuhan Yesus. Tapi itu dia buktikan dia bangkit. Inilah, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, lihatlah lambungku. Jadi kepastian kebangkitan itu adalah penggenapan pengampunan Yesus bagi orang berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah kepastian untuk memperoleh hidup yang kekal. Di sana dikatakan tadi di dalam ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari jalur segala bangsa berarti termasuk Indonesia ya. Amin. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu untuk memberikan kehidupan kekal. Tapi harus diresponi dengan pertobatan. Kalau hanya cerita Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan, ya nggak ada gunanya. Tapi dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari kata harus. Berarti pertobatan itu harus menjadi karakter kita meresponi kebangkitan Tuhan Yesus, maka berkaryalah. Makanya Tuhan Yesus juga pernah mengatakan sebelum dia disalibkan, Matius 4:17, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Jadi memang kalau dari saya pelajari dari Kejadian sampai Wahyu, memang Tuhan rindukan pertobatan. Bukan rindukan hanya pengetahuan, tidak. Pengetahuan disertai dengan pertobatan. Lihat ahli Taurat. Pengetahuannya udah luar biasa. Ahli. Tapi Tuhan mengecam mereka. Karena mereka hanya ilmu. Pertobatannya tidak ada. Maka dituliskan dalam Matius 25. Ada 5 bijak. Ada 5 bodoh. Yang bijak ini berisi minyak. Yang bodoh ini tidak berisi minyak. Minyak itu berbicara adalah urapan Roh Kudus. Dimulai dari pertobatan. Makanya dikatakan Kisah Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Maka Allah akan mengampuni dosamu dengan mengaruniakan kepadamu Roh Kudus. Jadi inilah. Jadi yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus itu menjamin, memberikan kehidupan bagi kita yang meresponi dalam pertobatan.
Jadi kalau nggak direspon dalam pertobatan, waduh, walaupun kita nangis melihat Tuhan Yesus salibkan, aduh. Tuhan Yesus mengatakan seorang wanita, "Ibu, kenapa engkau menangisi aku? Tangisilah dirimu." Jadi sebenarnya kalau dikatakan Galatia, kita buka dulu Galatia. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 17. Kita buka dulu lokasi apa kata firman Tuhan. Sudah dapat? Coba salah satu membacanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Tuh, menerima berkat dan menerima roh yang dijanjikan. Jadi kalau tanpa pertobatan, Roh Kudus tidak mungkin masuk dalam hidup kita. Karena firman Tuhan mengatakan, orang yang bertobatlah, Roh Kudus menjadi hidup menyatu dengan orang percaya. Dikatakan 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Itulah yang membuat kita disebut meresponi pertobatan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka kehidupan kekal akan menjadi milik kita. Jadi kalau saya, pertobatan itulah. Orang master, profesor, doktor, kaya, banyak hartanya, kalau nggak bertobat, nggak ada ayatnya di sini masuk surga. Malah Lukas 16, Lazarus miskin, seorang orang kaya malah masuk api. Tapi itulah orang yang masuk dalam neraka. Orang kaya itu bukanlah dia bilang, udahlah biarin banyak masuk neraka, enggak. Malah dia bilang, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus turun ke rumah ayahku, karena masih ada 5 lagi saudaraku. Tolong supaya mereka dinasehati sungguh-sungguh. Tuh, bukan lalu senang ya biar ada teman saya di neraka, enggak ada. Dinasehati sungguh-sungguh. Jadi makanya saya renungkan seluruh ayat firman Tuhan dari Kejadian, sebuah pertobatan itu adalah inti meresponi kebangkitan Tuhan Yesus. Karena misi visinya Tuhan Yesus, dia lahir ke bumi, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Tujuannya supaya tidak ada yang binasa. Kita baca dulu satu lagi, 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 11. Karena ini penekanan yang sangat sempurna yang kedua ini. Sudah dapat? Sudah dapat ya? Ayat 9 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup tuh. Jadi intinya ini saudara kasih, Tuhan tidak mau satu orang pun masuk neraka, tapi semua bertobat dan hidup suci.
Karena dikatakan kedahsyatan akan membakar seluruh bumi. Ini baru virus corona. Dan itu tidak pernah membuat karena virus corona kita masuk neraka. Nggak ada. Tapi kalau orang tidak bertobat itu masuk neraka. Nggak ada ayatnya karena sakit masuk neraka. Nggak ada. Saya cari itu dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada. Tapi kalau orang tidak bertobat dan tidak menjaga kesuciannya seperti ayat yang kita baca, waduh, seperti Lukas 16 tadi, orang kaya masuk neraka. Waduh, kalau boleh seluruh dunia, orang kaya jangan ada yang masuk neraka. Karena apa? Dia baca Alkitab juga berjam-jam, duitnya masih banyak. Mau ke gereja, mobilnya lengkap. Mau memberi persembahan, sudah ada. Maka janganlah ada lagi orang kaya masuk neraka. Cukuplah yang di Lukas 16 ini. Orang kaya, orang miskin, berpangkat, bertobatlah. Tujuan Tuhan Yesus sampai rela disalibkan. Sampai dia dijadikan kutuk. Waduh. Saya boro-boro. Disenggol aja udah sakit. Ini dipaku. Dipaku tangan kanan. Dipaku tangan kiri. Dipaku lagi kaki dibarangin ini. Waduh. Sakit benar. Maka inilah yang kedua tadi. Kebangkitan Yesus harus kita responi dengan pertobatan dan hidup suci. Maka kita benar. Kita tangisi diri kita. Bukan kita tangisi Yesus. Yesus itu adalah memang sudah janjinya. Tapi untuk meresponi itu kata Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Akan lenyap bumi ini dengan api. Dan tidak tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tapi yang Tuhan kehendaki tadi, bertobat dan hidup suci. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kebangkitan Tuhan Yesus memastikan kita adalah saksi Kristus. Dikatakan tadi ayat 48, saya baca sekali lagi. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi orang yang bisa saksi itu sudah kasih Kisah Rasul 1 ayat 8. Coba kita baca. Kebangkitan Yesus memastikan kita adalah saksi Kristus. Coba seperti apa yang menjadi saksi Kristus itu? Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Udah dapat? Kita baca bersama-sama yuk. 2 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Waduh. Seluruh ujung bumi termasuklah Indonesia. Kita saksinya loh. Kalau waktu Tuhan Yesus secara manusia ribuan tahun silam, saksinya Petrus, Yakobus, Yohanes. Sekarang saksinya Anda dan saya. Estafet. Cuman kita menuliskan kata Tuhan hidup kita. Kamu adalah suratan Kristus yang bisa dibaca. Kalau saya ke gereja masih bohong, suratan Kristus bukan. Bukan. Karena Kristus tidak ada dusta. 1 Petrus 2. Tidak ada dusta dalam hidupnya. Jadi itulah kita harus saksinya Kristus. Karena tadi dikatakan Roh Kudus. Roh Kudus itu di dalamnya ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Luar biasa. Jadi kalau ini udah menjadi, coba orang baik saudara kasih, masa tersinggung sedikit udah nggak baik. Jadi masa kita nggak bisa sih saksinya Kristus? Kasar saksi Kristus kita dikasarin aja. Kan Tuhan Yesus waktu di dunia ini apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini masih kita satu gereja nggak saling mengasihi. Itu bukan dari Roh Kudus. Kalau yang dari Roh Kudus dikatakan tadi ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kemurahan, ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini
baru disebut saksinya Kristus. Dimulai dari mana? Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Kita mau di mana berarti kita harus saksinya Kristus. 3, saudara kasih, makna firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Makna kebangkitan Yesus adalah penggenapan janji daripada Tuhan yang sudah dinubuatkan melalui Musa, bahkan pemazmur, nabi-nabi disampaikan. Kebangkitan Tuhan Yesus harus kita responi menjadi pertobatan yang sungguh. Kalau tidak bisa kita masuk surga. Karena Tuhan mengatakan tadi, hendaklah bertobat dan jaga kesucian itu. Karena dunia akan dihanguskan dengan api. Tadi udah saya bilang, hanya virus corona, enggak ada ayatnya karena kena virus masuk neraka. Tapi kalau orang tidak bertobat, orang tidak hidup suci, dia akan rugi, tidak akan masuk surga. Maka saya percaya kita semua yang di ruangan ini pagi hari ini, bahkan sidang jemaat atau pemirsa yang menonton khotbah ini langsung, Anda diberkati, saya diberkati. Saya bahagia 87 Oktober dengan salah seorang hamba Tuhan, pendeta pembantu Guster Siletonga, mendoakan saya dengan tangannya Tuhan Yesus, saya sembuh. Dari situlah saya menginjak gereja, tidak ada absen sampai detik ini. Tidak ada absen sampai detik ini kecuali darurat. Daruratnya apa? Mungkin saya keluar kota, mungkin anak saya lahir, itu mungkin saya darurat namanya. Tapi kalau saya nggak ada masalah itu, saya absen ke gereja, itu bukan saksinya Kristus. Saksinya Kristus itu tadi ada kesetiaan. Setia apa? Di dalam ibadah Tuhan. Makanya Raja Daud mengatakan lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Itulah saksinya Kristus. Maka Raja Daud, dia banyak menulis mazmur. Tanda kebahagiaannya menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya percaya seluruh kita pasti diberkati pagi hari ini. Hambanya ini terbatas, tapi Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Anda memanggil dia hanya sejauh doa. Bahkan dikatakan Roma 10 ayat 8. Dia ada di mulutmu, dia ada di hatimu. Amen. Itulah iman firman. Maka saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, bacalah firman Tuhan setiap hari. Bacalah firman Tuhan. Karena mengiring Tuhan Yesus itu adalah pengalaman pribadi. Jadi bukan kata orang, kata saya. Ingat ya, saksi itu bukan kata orang. Saksi itu mengalami. Tadi dikatakan, kamulah saksinya. Dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Yang sudah menerima Roh Kudus. Itulah saudara kasih. Maka saya percaya kalau kita makan firman Tuhan tiap hari, sehat imannya, Amen. dewasa imannya. Amen. Saya belajar tidak pernah absen baca Alkitab. Belajar itu. Karena memang tantangan kita bukan dari iblis sebenarnya. Iblis itu sudah di telapak kaki kita. Orang udah dihancurkan lewat kebangkitan Yesus. Maka sebenarnya lawan kita itu bukan lagi iblis, kita sendiri. Kalau kita malas ya, makanya firman Tuhan mengatakan bahwa roh penurut daging lemah. Bukan dibilang iblis yang ini ganggu kita, enggak. Ini yang bahaya ini. Roh penurut daging lemah. Kalau boleh, jangan lagi lemah daging kita. Harus kuat. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit dalam kehidupan kita. Jadi 3 perkara yang indah pada pagi hari ini sudah kita dengar lewat firman Tuhan. Baik melalui rumah masing-masing sidang jemaat. Dan kami juga menghimbau persembahan kita bisa disampaikan lewat rekening gereja, perpuluhan kita. Karena memang bangsa kita belum mengizinkan kita berkumpul di dalam ibadah bersama-sama.
Tapi kita tahu memberi kepada Tuhan sama dengan buah Roh Kudus, tanda pertobatan. Kami percaya segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nama Dialah ditinggikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Engkaulah permata hatiku. Kita bangkit berdiri. Engkaulah permata hatiku, Engkaulah kekasih jiwaku, Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Yesus Kristus Allahku. Engkaulah permata hatiku, Engkaulah kekasih jiwaku, Engkaulah Tuhan dan Rajaku, Yesus Kristus Allahku. Setiap saat, setiap waktu, ku sanjung namamu di dalam setiap langkahku. Ku puji Engkau selalu, walau apa yang terjadi, ku takkan ingkari tetap setia akan firman-Mu. Setiap saat, setiap waktu, ku sanjung namamu di dalam setiap langkahku. Ku puji Engkau selalu, walau apa yang terjadi, ku takkan ingkari akan firman-Mu. Tetap setia, tetap setia akan firman-Mu. Tetap setia, inilah ungkapan kami Tuhan. Dengan iman, kekasih jiwa kami adalah Tuhan Yesus. Itu terbukti lewat kematian dan kebangkitan-Mu hari ini. Itulah karena Engkau mengasihi kami dengan sempurna. Kami pun mau mengasihi Engkau dengan sempurna. Kami mau setia menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. 3 perkara yang indah yang kami dengar firman Tuhan hari ini, Tuhan. Bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah kepastian menggenapi janji-janji Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah kepastian pertobatan bagi kami, supaya hidup kami hidup suci dan menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa, tapi semua bertobat dan hidup suci, supaya menerima hidup kekal. Dan yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus memastikan kami adalah saksi Kristus dimanapun kami berada, untuk hormat kemuliaan-Mu. Karena Roh Kudus ada mengurapi kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Lewat GPDI Sejahtera ini Tuhan, kami dan seluruh sidang jemaat-Mu pasti diberkati, pasti diurapi oleh Tuhan. Dan jika ada yang sakit, kami lepaskan kesembuhan dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Jika ada yang terikat, kami lepaskan kelepasan dalam nama Yesus, jadilah dilepaskan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini.
Berkatilah bangsa kami ini, bangsa yang besar ini. Pemimpin tertinggi sampai dari Tuhan berkati. Bapak Presiden Joko Widodo berkati. Baik rumah tangga dan keluarganya berkati. Hamba-Mu juga Kiai Mar Amin sebagai wakil presiden. Berkatilah hamba-Mu Tuhan. Para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT sekalipun Tuhan berkati. TNI Polri berkati seluruh Indonesia. Bahkan yang bertugas di luar negeri juga Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, segala penyakit virus corona, jika Tuhan menghendaki, sembuhkanlah mereka dalam nama Yesus. Jika Tuhan menghendaki, berkati dokter dalam nama Yesus. Karena Engkau yang berkuasa Tuhan, di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Dan kepadamu lah kami berdoa. Karena firman Tuhan mengatakan, mintalah maka kepadamu diberi. Doa orang benar besar kuasanya. Itulah Tuhan yang kami imani. Karena Engkau telah membenarkan kami dengan pengampunan dosa dan kebangkitan-Mu. Maka doa kami panjatkan dalam nama Yesus. Untuk menghalau virus corona ini, supaya kembali negara kami Tuhan beraktivitas dengan leluasa lebih baik lagi, bahkan seluruh dunia Tuhan. Karena kami juga adalah seluruh dunia saling memberkati, saling mendoakan. Terima kasih Bapak. Seluruh aktivitas kami GPD Sejahtera sepanjang tahun 2020 ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di mana kami beribadah Tuhan, berkatilah seluruhnya untuk hormat kemuliaan-Mu. Pemberian kami sebentar, baik juga perpuluhan kami serahkan. Jadilah kehendak Tuhan memberkati kami 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Kembalikanlah kepada sidang jemaat-Mu. Bagimulah pujian, bagimulah hormat selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa firman Tuhan itu ukirkanlah di luh hati kami. Hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan, mengajari kami sampai kedatangan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita akan semua amin. Kami kembalikan kepada hamba-Nya. Silakan duduk. Terima kasih untuk Bapak Gembala untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya juga para pemirsa yang ada di rumah mendapatkan rema dari pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Gembala. Kalau saya mendapatkan rema pada khotbah pada pagi hari ini, mendapatkan remanya dari 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia tetap sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kiranya juga dalam situasi seperti ini kita bisa berbalik lebih lagi kepada Tuhan, mempercayakan semuanya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita akan nyanyikan Ku Kan Bangkit. Mari kita semua untuk hamba-Nya. Pilihan Allah, kenapa panggilannya?
sejahtera bahwa perpuluhan dan juga persembahan bisa dilakukan secara online melalui transfer kepada rekening Bapak Gembala. Dan tiba saatnya untuk pengumuman untuk Bapak Gembala. Kita diberkati firman Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, baik di rumah dan beberapa orang di tempat ibadah ini, kami mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada semua yang melayani. Karena kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, kuasanya tidak pernah berubah. Kuasanya tetap dialami oleh kita karena Tuhan kita setia akan janjinya. Maka kami percaya kita akan tetap beribadah di online, menunggu pemerintah. Kita akan mengaktifkan kapan kita kembali seperti biasanya. Untuk itu kita komunikasi lewat grup WA kita atau via telepon bisa disampaikan kepada kami. Karena kita melihat perkembangan, bisa besok atau minggu bisa sudah pulih. Maka kami sebagai gembala sidang, mari kita lihat komunikasi. Itulah pengumuman bagi kita bahwa kami percaya Tuhan yang membebaskan kita supaya kita segera bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala sebelumnya. Dan kita juga berdoa supaya setiap yang melayani, setiap yang ditugaskan, walaupun kita hanya beberapa orang, tetaplah setia, tetaplah bahagia melayani Tuhan. Seberapapun kita, karena Tuhan Yesus sudah berikan yang terbaik lewat kematiannya, lewat kebangkitannya yang kita sudah peringati hari ini. Kita bersyukur kepada Bapa di surga, sumber segala hidup kita. Itulah pengumuman bagi kita. Jika ada yang perlu dikomunikasikan, bisa ditelepon, bisa dikomunikasikan kepada Bapak Gembala atau kepada sekretariat gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Baik, kita akan sudah ibadah ini, kita jemput, kita bangkit, beri kita ke satu pujian. Terima kasih Tuhan, haleluya. Berterima kasih dan puji syukur kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan napas kehidupan ini bagi kami. Lewat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus menyatu dalam hidup kami. Oleh kebenaran firman Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu menyatu padu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga sampai kedatangan Tuhan kami hidup berkenan di pada Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh GPD seluruh Indonesia. Berkatilah Tuhan gereja GPD seluruh Indonesia. Karena gereja GPD seluruh Indonesia ada karena Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-hamba-Mu Tuhan. Baik hamba-Mu Tuhan Dr. SM Tampu Bolon sebagai Ketua BPU Tuhan GPD seluruh Indonesia. Baik Pendeta Gultom, Pendeta Manurung Tuhan. Berkati mereka, rumah tangga dan pelayan mereka. Bahkan seluruh pengurus wilayah seluruh Indonesia.
Berkati Tuhan terus istimewa Tuhan. Pengurus Pulau Jawa Tuhan. Berkati hamba Pendeta Mario Saragi. Baik rumah tangga dan pelayannya. Pakai dengan heran dengan ajaib. Tambah-tambahkan jiwa Tuhan dalam pelayanannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Pendeta Muda Kesperia juga berkati rumah tangga dan pelayanannya. Pendeta Pembantu Tahari berkati rumah tangga dan pelayanannya. Pendeta Pembantu Maritnya berkati rumah tangga dan pelayanannya. Pendeta Kim Sojantur berkati rumah tangga dan pelayanannya. Pendeta Muda Gordon Tobing berkati rumah tangga dan pelayan. Pendeta Hizkia Marbun Tuhan berkati rumah tangga dan pelayan hamba-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Baik juga Pendeta Sumber Simanjuntak Tuhan berkati rumah tangga dan pelayannya, khususnya GPD Sejahtera berkati dengan istimewa. Kami adalah umat yang sejahtera karena Roh Kudus memberikan sejahtera, Roh Kudus memberikan sukacita. Karena nama Tuhanlah dipermuliakan lewat GPD Sejahtera. Sejahtera kami baik secara rohani, baik secara jasmani Tuhan. Berkati semua Tuhan usaha, pekerjaan seluruh sidang jemaat-Mu GPD Sejahtera Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang bekerja di perusahaan, berkati yang bekerja di negara ini. Berkati juga Tuhan sebagai pebisnis, sebagai guru, sebagai apapun Tuhan karyawan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jika mereka pedagang, berkati pedagangan mereka. Kami juga berdoa anak-anak yang masih studi Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang masih studi. Berikan mereka cerdas dan takut akan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah dewasa, sudah untuk layak menerima jodoh Tuhan. Pertemukan mereka dengan jodoh yang datang dari Tuhan Yesus, yang takut akan Tuhan Yesus. Sehingga tambahlah sukacita kami, tambahlah damai sejahtera kami. Berikanlah Tuhan jodoh bagi mereka yang sudah layak menerima jodoh. Khususnya hamba-Mu Tuhan Edric Tuhan, pantau Tuhan. Kami rindu ya Tuhan berhasil Tuhan jadi PNS, supaya menjadi pengalaman istimewa dengan Tuhan Yesus Bapa. Dalam situasi seperti ini Allah sanggup melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Bernarda Boru Sianturi Tuhan kami serahkan dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong, juga bisa lulus Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, pemilik tempat ini Tuhan, berkatilah Tuhan. Jika kami Tuhan izinkan ada di ruangan ini, bukan kebetulan. Berkati pemilik ruangan ini Tuhan, pemilik tempat ini, dan sarana dan prasarana Tuhan berkati Tuhan. Karena semua datangnya dari Tuhan. Berkati juga Tuhan pemilik gedung Sejahtera, Opuriser Boru Situmeang Tuhan. Berkati rumah tangga dan keluarganya. Bapak Sigalinging berkati Tuhan. Oh Bapak Kevin Sinaga berkati rumah tangga dan keluarga. Semua security, manajemen gedung Sejahtera Tuhan berkati Bapak. RT-nya Bapak Kasidi, RW-nya Pak Randoni Tuhan. Kelurahan Pak Komarudin, Pak Patwani, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar semuanya leluasa memuji membesarkan nama Tuhan. Banyak hal kami minta kepada Tuhan. Tuhanlah melengkapi semuanya Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan Yesus yang jadi. Terpujilah Tuhan. Dari sekarang saat kita yang ada di sini, kita terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pertolongan, persekutuan, kuat kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, memberkati. Sampai jumpa di hari-hari Minggu mendatang. Haleluya. Amin.